predatory pricing itu namanya predatory, berarti itu mematikan ujungnya. Akhirnya itu mematikan industri produsen yang membuat barang itu. Jadi kalah bersaing tapi bersaingnya tidak fair, ya, artinya yang satu produksi dalam negeri IKM itu dikenakan pajak, ada perizinan, sementara yang diimpor itu lolos dan yang dijual melalui marketplace di mana tidak ada pajak di situ. Tentu ini akan membunuh industrinya nantinya. Baik, Anda sempat katakan juga ini di PLB ini sering terjadi juga sebuah pembiaran begitu ya atau lolos begitu. Anda ada datanya tidak Pak Beni? Ini berapa banyak sih sebenarnya yang lolos dan berapa banyak ini akhirnya merugikan industri UMKM kita? Ya, sebenarnya semua orang tahu PLB itu adalah pusat logistik berikat. Memang itu untuk memudahkan masuknya barang yang digunakan untuk industri, bahan baku sebetulnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu ada PLB untuk mengatasnamakan industri IKM, karena IKM nggak bisa membeli dengan volume banyak, maka dia melalui satu semacam pedagang. Gitu. Pedagang itu yang mendatangkan bahan baku untuk IKM, sehingga IKM-nya yang membeli dari si pedagang itu. Tapi itu bahan baku harusnya. Jadi kalau bahan jadi harusnya tidak melalui PLB. Nah ini karena campur aduknya antara rencana dulu itu PLB untuk bahan baku, sekarang ada barang-barang yang barang jadi. Nah itu barang jadilah itu yang masuk, sehingga itu yang mematikan industri kita. Baik, kalau jumlahnya berapa banyak yang bocor, ini apakah ada datanya Pak? Saya kira kita nggak bisa menghitung secara resmi ya, karena yang namanya nyelundup itu kan ibaratnya orang selingkuh lah, kan nggak ada datanya itu. Yaitu tentu kita bisa melihat sendiri di lapangan berapa banyak barang itu, sampai dengan karet gelang pun juga melalui PLB tadi, karet gelang, lalu sendal jepit, itu kan membunuh industri kita sendiri. Ya kebetulan barang-barang jadi itu di kita itu yang memproduksi IKM, industri kecil menengah, bukan industri besar. Kalau industri besar mereka rata-rata orientasinya mayoritas pada ekspor. Baik, artinya ini tidak hanya merugikan IKM tapi juga merugikan pemerintah juga karena tidak mendapatkan pajak dari kebocoran tersebut. Kalau berdasarkan pantauan Anda, ini produk apa yang paling sering terlihat bocor di PLB? Ya, fashion juga ada, misalnya hijab. Hijab itu kalau kita produksi sendiri mungkin di IKM bisa menjual 15.000 lah ya, kurang lebih 10-15. Kalau dari marketplace kan bisa sampai 2.000, 3.000 udah bisa. Berarti itu beli bahan bakunya aja mungkin nggak nyampe ya. Jadi artinya ada satu industri yang menggunakan bahan baku bahan baku leftover atau bukan waste lah, sisa-sisa potongan dibuat lalu masuk ke sini, dan itu masuknya juga pasti tidak membayar import tax, yaitu PPN impor maupun PPh impor. Di luar biaya masuk, kalau biaya masuknya udah 0, tapi paling enggak dia harus membayar 12,5%, PPN 10, PPh 2,5. Saya kira kalau jual 2.000, 3.000 nggak mungkin tuh menjualnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.